Kita masuk dalam bab sa'i. Kesunahan dalam sa'i. Sa'i itu disunnahkan bagaimana? Sunnah. Menyambung antara putaran yang pertama dan putaran selanjutnya. Jadi sebetulnya satu putaran sa'i. Dari Safa ke Marwa, Anda boleh ngopi. Dari Marwa ke Safa, Anda boleh duduk-duduk dulu. Boleh. Sepertinya dalam wudhu. Dalam wudhu Anda boleh membasuh muka dulu, baru jalan-jalan ke pasar. Basuh tangan dulu, masak dulu, ibaratnya kurang lebih. Kan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mualah tidak diharuskan. Mualah itu langsung berurutan, bersegera dengan amalan selanjutnya. Lah sa'i juga sama seperti itu. Akan tapi artinya antara satu putaran dengan putaran berikutnya hingga akhir tidak terputus. Itu lebih bagus. Terus putar. Enggak berhenti. Kalau berhenti sah. Kalaupun terputus maka sa'inya tetap sah. Misalnya sa'inya baru satu putaran kemudian dia ingin ke toilet atau dia ingin makan terlebih dahulu. Hal itu tetap dianggap sah. Tinggal menyempurnakan sisa putaran yang belum dilaksanakan. Gitu saja. Menyambung antara tawaf dengan sa'i, artinya setelah tawaf bersegera melakukan sa'i. Imbauannya, mohon diketahui bahasanya ini bukan sebuah keharusan. Justru harus kami tekankan. Kalau Anda habis tawaf kok kecapean, Anda boleh istirahat dulu di hotel. Karena kita tidak tahu kekuatan masing-masing. Ada orang habis tawaf langsung, tapi yang bagus adalah yang benar, yang baik anjurannya adalah setelah Anda melakukan tawaf, Anda langsung sa'i, langsung ke sa'i. Karena ini pernah terjadi pertanyaan, bingung orang, saya nggak kuat istirahat gimana, memaksakan diri sampai membahayakan dia. Jadi kalau Anda habis tawaf dalam umrah atau haji, habis tawaf kok Anda nggak mampu, capek, Anda boleh istirahat dulu. Tidak harus sambung dengan sa'i. Kalau disambung itu anjuran. C. Ittiba. Ittiba itu membuka pundak kanan dan menutup pundak kiri. Ya, membuka pundak kanan, menutup pundak kiri. Seperti yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Ini di dalam sa'i. Ittiba disunahkan dalam semua sa'i dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir dianjurkan ittiba dalam mazhab kita Syafi'i. Ya. Ini ittiba. Sudah pertama. Bisa pelajarannya lalu, mungkin ada yang terlambat yang ini ittiba. Ini buka, ini tutup. Ya. Di dalam sa'i tetap dianjurkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Cuman kami kasih catatan. Catatan itu kami hadirkan pengalaman. Kami melakukan ittiba ini nggak gampang rupanya. Kayak begini nih. Selalu ada yang mengingatkan. Waktu umrah suruh nurunin. Rupanya dia punya mazhab berbeda, mengira di sana mazhabnya hanya mazhab Maliki saja kayaknya. Padahal orang lain kita mazhab Syafi'i. Pasti suruh nurunin. Bukan pasti. Kita sudah berapa kali. Jadi kayak haram betul kalau kita begini. Nah, maka kami bikin catatan itu supaya nanti Anda tidak kaget di sana. Anda tidak kaget di sana. Perlu diketahui bahwasanya hal ini terdapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sementara dalam mazhab Maliki tidak dianjurkan untuk membuka pundak kanannya, mazhab Malik. Maka saat sedang melaksanakan umrah dan membuka pundak kanan, biasanya ada orang yang menegur agar kita menutup pundak kita. Ada. Dan ini kejadian kita pernah sampai, kayaknya harus ditulis lah supaya kita tidak kebingungan. Sehingga kadang-kadang namanya orang awam langsung ikut saja. Loh, Anda punya guru di rumah. Sesuai mazhab Imam Syafi'i, maka kami sampaikan akan tetapi pilihannya tetap pada keyakinan kita untuk mengamalkan atau tidak mengamalkan. Anda ikut mazhab Syafi'i lakukan karena semuanya boleh. D. Bagi kaum pria disunahkan untuk sedikit naik ke atas bukit Safa dan Marwah yang tingginya setara tinggi manusia pada umumnya 100 bulan. Dulu ada bukit dari datar Safa naik. Safa. Ini adalah gambaran di masa dulu. Kita sudah tidak menemukan itu karena sudah dibangun bangunan, nggak kelihatan itu bukitnya kayak apa sih. Adapun saat ini bukit tersebut sudah hampir tidak terlihat karena sudah dibikin keramik, dibangun, sudah hampir tidak terlihat. Ya sudah dikira-kira sajalah, kita muter saja. Kalau kita muter sudah
muter paling ujung berarti pasti naik kalau paling ujung. Maka dianjurkan ngambil yang paling ujung saja bagi kaum pria supaya dapat ketinggian yang diduga itulah bukit yang disebutkan. Bagi kaum wanita, seandainya ketinggian bukit itu masih terlihat seandainya, maka tidak disunahkan untuk naik kecuali dalam keadaan sepi, tidak berdesak-desakan dan tidak banyak kaum pria di atasnya. Memang wanita hendaknya seperti itu, terjaga kehormatannya. Kalau banyak laki-laki kelihatan nongkrong di atas itu kan tidak asik perempuan. Naik ke atas. Itu adalah kisah dulu, sekarang sudah hampir tidak terlihat, Anda mutar saja nanti. Mutar hanya sedikit naik itu, ada naik perlahan begitu, tapi sudah bukan kayak naik bukit itu, sudah bikin kayak kalau rumah kita untuk naikkan sepeda motor itu loh. Ya kan, ada ditinggikan naik gitu, terus turun lagi. Disunahkan juga bagi kaum pria yang menaiki bukit Safa dan Marwah untuk menghadap ke kiblat sejenak kemudian membaca doa-doa. Doa apa saja? Dianjurkan baca doa-doa. Kami bikin catatan nomor 34. Perbedaan antara kaum pria dan kaum wanita tergambar jika kita kembali pada zaman dahulu sebelum tempat syai dirapikan seperti saat ini. Adapun saat ini karena ketinggian tempat syai tersebut sudah hampir tidak terlihat, apalagi jika berada di tempat syai yang tingkat atas, maka tidak ada perbedaan antara pria dan wanita di atas. Mana ada bukit di atas bukit malah kalau di atas. Bukitnya di bawah. Kemudian G, berjalan dengan lebih cepat dan bersemangat bagi kaum pria di antara dua tanda lampu hijau. Mohon para wanita. Semoga bisa umroh semuanya, amin. Antara lampu hijau, jadi gini gambarannya. Anggap saja ini tempat sa'i. Ini Safa, ini Marwah. Safa beberapa meter begitu ada lampu hijau. Berapa meter lampu hijau lagi? Ini. Antara lampu hijau dengan lampu hijau ini disunahkan untuk lari-lari kecil. Bagi kaum pria, bukan Anda ibu-ibu. Cuman di sana sudah campur aduk. Saya ibu-ibunya lari kenceng. Bukan masalah kita. Menunjukkan kalau ya. Ibu-ibu nggak usah, tetap jalan. Ini yang dianjurkan bagi kaum pria untuk lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Dalam semua putaran, setiap ketemu lampu hijau, bukan lampu hijau yang maksud batasan itu, cuma dikasih tanda lampu hijau. Nanti kalau listriknya mati tetap saja di situ. Ya, disunahkan dalam keadaan bersuci. Sunnah bersuci kalau sa'i. Anda tidak punya wudhu, sah. Anda haid, sah. Yang enggak boleh adalah tawaf. Kalau sa'i boleh. Maka ini ilmu harus Anda paham. Misalnya habis tawaf selesai, buang hadas, enggak punya wudhu, tetap melanjutkan sa'i boleh. Sunnah dianjurkan. Disunahkan setelah kita tawaf. Sa'i itu adalah setelah tawaf. Ada sa'i sebelumnya, ada nanti kita gambarkan apa. Diperkenankan jika seandainya menunda di waktu atau hari yang berbeda. Ya, di waktu yang berbeda. Habis tawaf, langsung sa'i dianjurkan. Kalaupun mau menunda, boleh-boleh saja. Tadi disebutkan. Aduh capek saya tawaf. Kemudian saya pengen besok aja. Sah. Tapi dianjurkan untuk bersegera. Kemudian tahallul. Kita masuk bab tahallul. Rukun haji yang kelima adalah tahallul. Tahallul juga merupakan rukun umrah sekaligus amalan terakhir dalam rangkaian manasik atau amalan haji. Kalau sudah tahallul bebas, keluar. Tahallul itu dalam sholat namanya assalamualaikum. Selesai. Dan umrah dengan motong rambut minimal 3 helai rambut. Selain itu, tahallul bagi kaum pria dianjurkan menghabiskan seluruh rambut kepalanya. Gundul bagi kaum pria. Sementara bagi wanita cukup motong sedikit dari rambutnya. Salah baca kacau, perempuannya gundul nanti. Dan tidak dianjurkan bagi wanita bertahallul dengan menghabiskan rambut kepalanya. Kemudian syarat rambut yang dipotong dalam tahallul adalah rambut kepala. Rambut kepala. Dimanapun tempatnya. Rambut kepala yang memanjang boleh, cukup. Dan yang dimaksud rambut kepala artinya rambut yang tumbuh di bagian kepala. Hal ini tidak bisa diganti dengan rambut kumis atau jenggot atau rambut yang tumbuh di badan selain kepala. Harus rambut kepala. Adapun dalam masalah tahallul, sebagian ulama menjadikan tahallul dan motong rambut adalah 2 rukun. Sebagian lagi menjadikan tahallul dan motong rambut adalah 1 rukun. Sudah enggak usah pusing masalah itu. Jadi motong tahallul itu niat keluar yang membedakan. Sebagian membedakan antara tahallul dengan motong rambut. Jadi niat keluar namanya tahallul, kemudian setelah potong rambut.
Sudahlah, jadikan satu aja. Tahallul ya sudah niat keluar. Yaitu tahallul dengan cara motong rambut. Tahallul dengan cara motong rambut. Tahallul saya dengan motong rambut. Kapan saya potong rambut berarti saya niat tahallul. Sudah paham? Ngapain potong rambut? Selesai, kan gitu. Biarpun tidak ngomong tahallul, kapan potong rambut? Sudah selesai habis sa'i, yaitu tahallul. Kemudian macam-macam tahallul ada dua. Ada tahallul asghar, ada tahallul akbar. InsyaAllah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.